ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah virus corona masuk ke tubuh kita. Pertama, rajinlah mencuci tangan, terutama sebelum dan setelah makan, serta setelah kembali dari luar rumah. Jangan lupa untuk mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir sampai bersih. Kedua, gunakan masker jika bepergian keluar rumah, apalagi kalau teman-teman pergi ke tempat umum, seperti halte bis, stasiun kereta, atau bandara. Ketiga, tutupi hidung dan mulut saat bersin dengan menggunakan tisu atau lengan baju. Keempat, jika memungkinkan, jaga jarak dengan orang yang sedang mengalami flu, batuk, dan demam. Kelima, selalu makan telur dan daging yang dimasak sampai matang merata, karena virus ini bisa menyebar lewat daging hewan yang tidak dimasak dengan baik. Dengan melakukan hal-hal tadi, kemungkinan kita terkena virus corona jadi kecil, sekaligus bisa menjaga kesehatan kita dan orang-orang di sekitar. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga adik-adik sehat selalu ya. Nah, kita berjumpa lagi nih di ibadah online. Jadi tidak apa-apa. Nah, sekarang adik-adik siapkan terlebih dahulu Alkitab dan juga hati dan pikirannya, supaya ketika nanti mendengarkan firman Tuhan, adik-adik dapat menerimanya dengan baik. Oke, sekarang kita bangkit berdiri ya untuk bernyanyi Allahku besar. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Bapa. Terima kasih atas berkat dan karunia-Mu. Engkau telah memberkati kami dari malam hingga pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Kakak Riana. Kiranya yang telah dibawakan oleh Kakak Riana dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kiranya kami selalu taat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita telah memasuki firman Tuhan. Sebelum itu, kita buka Alkitabnya yang terambil dari Daniel 3 ayat 24 sampai 29. Kakak ulangi lagi ya. Daniel 3 ayat 24 sampai 29. Jika sudah, katakan amin. Ya. Nah, sekarang kakak akan membacakan perikop ini ya. Daniel 3 ayat 24 sampai 29. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar ya Raja." Katanya, "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat
bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu, aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Nah, kita tadi sudah membaca Alkitabnya ya adik-adik. Ya, sekarang kakak akan memberitahu adik-adik nih minggu hari ini, yaitu bernama Minggu Eksaudi. Tadi kakak bilang apa? Minggu Eksaudi. Ya, benar. Nah, Minggu Eksaudi itu apa sih kak? Minggu Eksaudi artinya dengarlah dan jawab seruanku. Atau bahasa Bataknya tangihon maau. Ya, nah maksudnya apa sih kak? Dengarlah dan jawablah seruanku. Maksudnya adalah ketika kita atau adik-adik semuanya meminta pertolongan, permohonan, maupun permintaan, pasti Tuhan Yesus akan mengabulkan atau mewujudkan apa yang adik-adik doakan kepada Tuhan. Ketika pada saat adik-adik dalam keadaan ketakutan, kesedihan, kecemasan, maupun hal apapun itu, pasti Tuhan akan menjawab doa maupun menjawab seruan adik-adik. Nah adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab yang terambil dari Daniel 3 ayat 24-29. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan kakak ceritakan kepada adik-adik semua, kakak akan menyanyikan lagu yang berjudul Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita dengarkan ya adik-adik. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan lagunya mengenai Sadrak, Mesak, dan Abednego yang dimana mereka diselamatkan oleh Tuhan Yesus yang di dalam perapian yang sangat panas. Sekarang kakak akan menceritakan kepada adik-adik semua mengenai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kisahnya seperti ini. Pada waktu itu ada sebuah kerajaan yang bernama Babel, yang dimana ada seorang raja yang bernama Raja Nebukadnezar. Nah, Raja Nebukadnezar ini memiliki kekuasaan yang sangat tinggi. Jadi, Raja Nebukadnezar ini dapat memerintahkan rakyat-rakyatnya untuk menuruti apa yang diinginkan atau apa yang dikatakan oleh Raja Nebukadnezar ini. Nah,
Pada waktu itu, Raja Nebukadnezar ini menyuruh rakyat-rakyatnya untuk membuat patung, yang dimana patung tersebut menyerupai Raja Nebukadnezar ini. Kira-kira adik-adik tahu nggak terbuat dari apa patungnya? Ya benar, terbuat dari emas. Nah, ketika sudah jadi patungnya, ternyata patungnya itu sangat besar, sangat tinggi. Nah, lalu si Raja Nebukadnezar ini mengatakan, "Wahai rakyat-rakyatku, ketika pada saat bunyi sangkakala akan terdengar, maka rakyat-rakyat harus menyembah patung yang telah dibuat." Nah, lalu si rakyat-rakyatnya ini karena takut dimarahi atau dihukum oleh Raja Nebukadnezar, maka rakyat-rakyat itu menyembah patung tersebut. Lalu kata si Raja Nebukadnezar ini mengatakan lagi, "Jika kalian tidak ingin atau menolak untuk menyembah patung tersebut, maka kalian harus masuk ke dalam perapian yang sangat panas." Maka dari itu rakyat-rakyatnya semakin takut. Nah, lalu pada saat itu ada 3 orang yang menolak untuk menyembah patung tersebut. Nah, 3 orang itu bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, pengawalnya itu karena tahu ada 3 orang yang tidak ingin atau menolak untuk menyembah patung tersebut, maka si pengawalnya ini melaporkan kepada si Raja Nebukadnezar. Katanya, "Raja, ada 3 orang yang tidak ingin menyembah patung tersebut." Lalu Raja Nebukadnezar ini marah, geram, katanya, "Bawa 3 orang itu menghadap ke saya," katanya gitu. Lalu si pengawalnya ini membawa 3 orang itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini ke hadapan Raja Nebukadnezar. "Ini Raja, 3 orang itu." Nah, lalu si Raja Nebukadnezar ini mengatakan dan bertanya lagi, "Apakah kamu tidak ingin menyembah patung tersebut?" Nah, lalu 3 orang ini mengatakan, "Iya, karena saya hanya menyembah dan percaya kepada Tuhan." Lalu si Raja Nebukadnezar ini semakin marah karena perkataan 3 orang itu. Nah, lalu si Raja Nebukadnezar ini menyuruh pengawalnya untuk melemparkan atau memasuki 3 orang ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, ke dalam perapian yang sangat panas. Nah, lalu si pengawalnya ini memasuki Sadrak, Mesak, dan Abednego ini ke dalam perapian. Dan apa yang terjadi, adik-adik? Ada yang tahu? Ya. Nah, ternyata Sadrak, Mesak, dan Abednego ini tidak kenapa-napa, tidak terbakar, tidak kepanasan. Justru yang kepanasan adalah pengawal-pengawalnya. Wah, semakin bingung Raja Nebukadnezar. Kenapa jadi pengawalku yang kepanasan? Kenapa bukan Sadrak, Mesak, dan Abednego itu? Nah, lalu dilihatlah lagi di dalam perapian itu, bahwa di dalam perapian itu ada 4 orang. Nah, kata si Raja Nebukadnezar, "Perasaan di dalam perapian itu hanya ada 3 orang, kenapa jadi 4 orang?" Semakin bingung kan? Nah, lalu ternyata adik-adik, 1 orang itu adalah utusan Tuhan, yang dimana Tuhan
akan menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego ini dari perapian yang sangat panas itu. Lalu Raja Nebukadnezar ini menyuruh Sadrak, Mesak, dan Abednego ini untuk keluar dari perapian itu. Dan setelah keluar, Raja Nebukadnezar ini mengatakan, kenapa kamu tidak terbakar? Kenapa kamu tidak kepanasan? Nah, lalu 3 orang ini mengatakan, karena ada Tuhan yang menyelamatkan kami, dari perapian yang sangat panas ini. Karena kami percaya bahwa kami hanya percaya dengan Tuhan Yesus saja, tidak dengan raja maupun patung maupun hal apapun itu, karena dia hanya percaya kepada Tuhan. Nah, dari situlah Raja Nebukadnezar ini percaya kepada Tuhan, dan disitulah juga Raja Nebukadnezar ini menyuruh untuk merobohkan patung yang telah dibuat. Dan pada saat itulah Raja Nebukadnezar ini percaya dan menyembah kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dari cerita yang telah kakak sampaikan kepada adik-adik semua mengenai Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, di mana mereka telah menghadapi situasi yang sangat sulit, dan di situ juga Sadrak, Mesak, dan Abednego ini dengan dia taat kepada Tuhan, penuh kepercayaan kepada Tuhan, dan di situ juga Tuhan akan mendengarkan seruan-seruan Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, dan Tuhan menyelamatkan dan menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego ini keluar dari perapian yang sangat panas itu. Begitupun juga kepada adik-adik semua, ketika adik-adik menghadapi situasi yang sangat sulit, meminta pertolongan atau sesuatu kepada Tuhan. Contohnya ketika adik-adik meminta nilai yang bagus. Nah, di situ juga adik-adik harus menunjukkan bahwa adik-adik itu bisa dan berusaha. Nah, maka Tuhan akan mendengarkan seruan adik-adik semua, doa-doa adik semua, dengan meminta nilai yang bagus, maka Tuhan akan memberikan nilai yang adik-adik inginkan selama ini. Seperti itu contohnya. Ya, sekian dari firman yang telah kakak ceritakan kepada adik-adik semua. Nah, kita akan bernyanyi Yesusku jagoanku. Kita bangkit berdiri adik-adik. Spider-Man, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Adik, sebelum kita menutup ibadah pada minggu ini, kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Bapa. Terima kasih Engkau telah memberkati kami dari malam hingga pagi hari ini. Tuhan, dan kami juga sudah selesai
untuk ibadah, kiranya ibadah pada hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami, dan kiranya kami bisa seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, di mana mereka selalu taat kepadamu Tuhan, dan selalu percaya kepadamu bahwa Engkau lah satu-satunya Tuhan yang dapat menolong kami. Dan terima kasih Tuhan, semoga Engkau juga dapat membentuk kami menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat hari Minggu semua adik-adik. Dah.